Percaya sih, karena masih banyak banget di lingkup kita itu bahas-bahasan tentang hantu-hantu gitu. Nggak percaya karena belum pernah lihat langsung. Menurutku sendiri itu percaya sih percaya ya itu dari desain dari nenek moyang. Jadi ada kekuatan itu mungkin ada kekuatan mungkin ada beberapa ada yang tidak dan masalah untuk hantu itu ada tapi memiliki dimensi yang berbeda dengan manusia. Bisa dibilang saya percaya. Oke, aku tidak percaya 100%. Oke, kalau masalah penampakan dan sebagainya, saya rasa saya kurang percaya sih Mbak. Tapi kalau misalnya dengan kekuatan dari mereka, saya kira saya cukup percaya. Untuk terkait hantu ataupun fenomena astral lainnya, saya mungkin sedikit percaya tapi tidak 100%. Tapi memang sesuai agama yang saya anut, itu hal-hal mistis ataupun gaib itu memang ada. Karena di alam ini bukan hanya alam kita sebagai manusia, ada juga alam untuk jin dan iblis dan makhluk astral ataupun makhluk gaib lainnya. Oke. Oke, baik. Kalau seumpama kita berbicara tentang kekuatan astral, eh, yang pertama kali terlintas di pikiran saya itu mengenai apa itu jin. Karena agama saya itu kan Islam ya. Di dalam kepercayaan saya itu apapun yang berkaitan hal-hal yang di luar akal manusia yang sekiranya manusia tidak dapat dijangkau itu ya memang ada. Dan salah satunya itu entah dari jin, setan, ataupun bahkan dari entitas yang lebih kuat, Tuhan, malaikat, dan sebagainya. Mau nggak percaya tapi pernah lihat, Mbak. Kalau saya sih percaya-percaya aja sih. Kalau menurut saya tentang supernatural dan hantu-hantu itu sepertinya sudah agak ditinggalkan sekarang karena kemajuan teknologi kan hantu-hantuan gitu kan dari turunan pendahulu-pendahulu kita. Nah sekarang tuh menurut saya udah agak ditinggalkan soalnya emang teknologi udah maju udah luas lah. Awalnya saya gak percaya, tapi karena pengaruh lingkungan, jadi saya cukup percaya sama hal-hal yang kayak gitu, tapi nggak terlalu percaya banget. Untuk fenomena seperti itu, saya percaya dengan adanya makhluk astral, cuman saya tidak percaya dengan fenomena hantu. Untuk itu sendiri saya sebenarnya nggak percaya. Aku sendiri percaya karena di kepercayaan aku ada di Al-Quran bahwa dijelaskan jin dan syaitan itu benar adanya di kehidupan kita. Kalau menurut perspektif aku percaya kalau tiap orang itu kan punya perspektif beda-beda ya. Nah, kalau misalnya menurut aku sendiri, aku aku percaya, cuma aku belum pernah mengalami ya. Saya percaya. Kalau untuk saya sendiri saya percaya, tetapi saya sendiri belum mengalami hal-hal seperti itu sih. Jadi belum lihat langsung aja. Kalau untuk saya sendiri kayaknya percaya ya, soalnya beberapa kali pernah diganggu gitu, tapi nggak tahu itu tuh hantu atau apa gitu. Aku juga percaya sih, karena kan kita emang hidupnya beriringan juga dan terkadang ada momen dimana kita bertabrakan gitu loh. Saya juga percaya karena saya meyakini kalau seumpama di samping dunia kita yang real tuh ada dunia gaib gitu. Yaitu, apakah kamu mudah percaya dengan fenomena paranormal seperti hantu atau makhluk asal dan kekuatannya? Untuk makhluk astral sendiri mungkin saya percaya. Saya lebih percaya adanya makhluk goib. Oh, goib. Daripada makhluk astral. Bedanya apa tuh makhluk goib dan makhluk astral? Makhluk goib itu apa ya? Kalau buat aku tuh dikit karena jarang banget aku ketemu fenomena kayak gitu. Nggak. Untuk perubahan ini nggak ada sih. Saya nonton dulu itu kecil. Itu menurut saya dalam kamar mandi ataupun lebih hidup saat malam. Jadinya saya harus mengumpulkan nyali saya dulu baru bisa melaksanakan apa yang saya mau. Namun sekarang ini saya dalam pergi nonton film horor itu merupakan salah satu cara saya untuk agar tidak dipengaruhi oleh fenomena yang nggak jelas kayak gitu. Oke, kalau untuk mempengaruhi secara langsung saya kira tidak ya Mbak ya. Cuman untuk pengaruh yang lain seperti pada mental dan ya yang lainnya itu cukup berpengaruh karena dalam agama saya sendiri saya mempercayai adanya makhluk gaib gitu.
Mungkin saya kan bisa dibilang notabene orang yang tidak penakut, tapi ada di suatu kondisi ataupun di suatu hal, misalnya di dalam kegelapan, itu saya kadang memiliki rasa takut sedikit, karena seandainya saya misalnya tidur ketika itu kondisi gelap, saya hadap kanan, dalam bayangan saya itu di sebelah kiri yang tidak ada dalam penglihatan saya kayak membayangkan suatu hal-hal mistis sebagai itu. Jadi mungkin akibatnya saya mungkin kurang bisa tidur dengan nyenyak karena kepikiran hal-hal seperti itu. Kalau apa yang telah saya alami sih sejauh ini belum pernah ya. Jangan pernah. Enggak, Sama sekali. sama sekali enggak. Kalau mempengaruhi kehidupan saya sejauh ini nggak begitu mempengaruhi ya. Tapi kalau saya melihat keluarga saya, ada beberapa yang yang mempengaruhi gitu. Menurut saya tidak terlalu terpengaruh. Jujur saya orangnya penakut, jadi fenomena ini lumayan bikin saya lumayan kena. Saya tidak pernah mengalami ya. Enggak. Sejauh ini saya pernah mengalami beberapa kejadian horor bahwa di belakang rumah saya itu memang ada beberapa penunggunya. Saya pernah masak ini waktu itu ada suara-suara tertawa gitu, tapi saya biasa saja karena kan kita tidak perlu takut bahwa hal-hal yang seperti itu tidak akan mengganggu jika kita tidak mengganggu mereka. Kalau dari teman-teman aku yang katanya pernah ngeliat hantu atau katanya tuh dia ngedengar ya bisa, atau dia katanya mendengar suara-suara mistis secara tidak langsung. Menurut saya enggak sih, karena mereka gak ngeganggu ya. Kecuali kalau ngeganggu itu mempengaruhi sih pasti. Saya sendiri enggak sih. Sebenarnya kita kan hidup berdampingan aja, jadi nggak ngeganggu kok. Ya sama sih, kayak tidak mempengaruhi, cuman mungkin kembali ke mindset orangnya. Kadang ada orang yang lebih parno gitu akan hal tersebut. Kalau menurut saya pribadi sih tidak mempengaruhi ya, tapi kalau semua dari salah satu orang itu ada yang dia ada kekuatan dari dalam dirinya, mungkin itu bisa mempengaruhi hidupnya. Karena sejauh hidup saya ini saya belum pernah bertemu dengan makhluk halus atau menampakkan dirinya di depan saya. Mungkin tidak ada pengaruh dalam hidup saya. Aku kayaknya bakal diem deh kan. Kenapa diem? Karena ya mereka juga gak ngaku, cuma kayak oke aku ngelihat mereka ada, tapi aku juga tahu mereka bukan manusia atau apa yang bisa nyakitin aku gitu. Jadi aku lebih diem. Mungkin lari ya. Buat aku sih abaikan saja dan tinggalkan saja. Kalau cara mengatasinya, ya kalau dalam Islam ya cuma sebutkan eksekusi aja gitu. Oke, lanjut. Jadi kalau yang harus dilakukan menurut saya adalah berdoa. Namun yang pengen saya lakukan adalah coba mukul makhluk halus gitu. Karena di salah satu riwayat ya, sahabat Nabi Umar bin Khattab itu seringkali berantem atau mungkin ya seringkali dinantangin lah gitu. Saya pengen nyoba gitu. Mungkin saya akan memperteguh hati saya, lalu sesuai yang agama saya ajarkan, itu kita membaca seperti ayat ataupun surat-surat dalam Al-Quran yang bisa mengusir ataupun bisa menangkal jin ataupun syaitan tersebut. Dan sepengetahuan yang pernah saya dengar, jika jin sudah masuk ke dalam alam kita, itu sebenarnya kita bisa benar-benar bisa mengusirnya dengan fisik kita. Kata Ustadz, itu sebenarnya bisa dipegang. Kalau jika saya bertemu dengan makhluknya ya, saya dekati, saya tanya, dan saya mungkin akan mencoba meneliti. Anda itu apa? Anda dari mana? Tujuan Anda itu ngapain di sini? Suap ya sih? Betul sekali. Bukan daripada suap, saya lebih menanyakan hakikat dari mereka. Hakikat ya. Karena apa? Itu kan sesuatu yang di luar akal kepala kita. Iya. Tentunya karena dia di luar akal kepala kita, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan logis yang harus ditanyakan. Iya, betul. Seperti mengapa kok dia bisa hilang? Mengapa dia bisa datang dan pergi begitu saja? Dia bagaimana bisa terbang dan sebagainya? Dari mana asal muasal dia? Iya. Nah, seperti itulah. Tak liatin. Pastinya satu paket lah ya, kaget kalau misalkan
Yang kedua mungkin tetap tenang lah, nggak yang berusaha gimana. Apa ya? Oke, saya pribadi tidak pernah bertemu seperti itu. Jadi kalau misal saya sendiri apa ya? Yes, yaudah kasih lari aja deh. Oh iya. Yang saya lakuin pastinya saya berdoa sama Tuhan, baca Alkitab. Karena saya tidak percaya ya sebenarnya. Namun jikalau saya bertemu dengan hal seperti itu, maka saya akan berdoa. Oh, berdoa kepada Tuhan. Berarti Sebenarnya kalau berjumpa masih nggak tahu ya, tapi kayak pernah nggak tahu posisinya gimana, tapi bangun tidur itu kayak pernah ada sosok putih gitu aja depan muka sih. Mungkin doa yang saya bisa ya, misal kayak 3 surah Al-Qur'an, yaitu An-Nas, Al-Ikhlas sama Al-Falaq. Ya, sebagai orang yang memiliki keimanan, aku percaya kalau bertemu dengan makhluk astral, berarti aku juga ya harus berdoa. Kabur gak sih? Soalnya takut, aku sendiri jujur aku takut. Kabur sih, soalnya aku sendiri juga takut kalau lihat wajahnya yang dideskripsikan orang tuh kayak hancur atau gimana, ya pasti kabur. Kayaknya kalau sekilas masih berusaha untuk cuekin sih, cuman kayak lebih berdoa aja. Kalau saya sendiri sih mungkin cari distraksi ya, biar pikiran saya tuh nggak ke dia. Tapi kalau sama memang udah mentok ya saya berdoa gitu. Kekuatan paranormal seperti apa? Seperti hantu atau apapun itu, makhluk astral? misalnya santet atau dukun atau apapun itu. Kalau untuk santet sendiri, tentunya sebagai seorang yang beragama kita harus meminta perlindungan ke Tuhan yang Maha Esa. menurut kamu hantu itu apa? Hantu itu apa ya, yang kita melihat melayang atau bahkan nggak napak di lantai. Jadi hantu ini sesuatu yang melayang gitu ya? Iya, buat aku gitu. Saya pernah baca, mungkin hantu itu suatu roh jahat yang emang diciptakan untuk mengganggu umat manusia. Itu apa ya, makhluk astral yang berbeda dengan dimensi manusia gitu. Jadi hantu itu bisa terlihat hanya hanya orang yang tertentu saja, tidak semua orang itu bisa melihat. Jadi Sebenarnya hantu itu tidak ada. Dan itu yang ada itu ada jin jadinya apa itu gimana mendefinisinya? Nggak bisa, soalnya jin itu bisa menyerupai orang, jadi abstrak kalau bisa dibilang. Nah, kalau hantu menurut saya itu cuman buatan ini ya, pergeseran maksud ya. Kalau dulu kan anggapnya makhluk gaib gitu. Kalau makhluk gaib sendiri seperti jin dan yang lainnya itu yang kami percaya. Tapi kalau hantu itu lebih ke benda-benda seram ataupun ke ya makhluk-makhluk yang ada di film dan seperti itu sih. Itu aja. Menurut saya hantu adalah, sebenarnya hantu itu tidak ada. Jadi hantu itu adalah setan ataupun jin yang merubah bentuknya seperti hal yang ada dalam imajinasi kita ataupun ketakutan kita yang membuat kita takut akan suatu hal. Misalnya sebenarnya kuntilanak ataupun sebagainya itu sebenarnya nggak ada, hanya benar-benar saya itu ada jin yang menyerupai seperti apa yang kita takutin ataupun cerita-cerita di Nusantara ini ataupun di belahan bumi dan dunia lainnya. Oke. Hantu sebenarnya kita kan berbicara definisi ya di sini. Definisi itu kan pembatasan dari suatu hal. Sebenarnya saya cukup sulit untuk memberikan definisi dari hantu karena saya sendiri walaupun saya percaya dengan makhluk mistis dan sebagainya, saya masih belum cukup skeptis dengan adanya hantu itu sendiri. Karena ya mungkin karena saya belum pernah mengalami secara real ya. Jadi saya tidak bisa mendefinisikan hantu kecuali dari pemahaman saya akan makhluk astral. Jadi kalau saya menyamakan makhluk astral dengan hantu, ya berarti definisinya itu dia tidak bisa dijangkau oleh manusia. Hantu teman saya.
Hantu itu menurut saya adalah mungkin makhluk yang beda dengan kita. Hantu ya. Hantu itu menurutku sebuah seseorang ya, sebuah makhluk yang tak kasat mata, yang berada di dimensi lain mungkin, nggak tahu. Hantu itu orang yang udah meninggal. Hantu itu adalah yang diyakini seseorang. Yang diyakini orang-orang itu hantu itu adalah makhluk astral yang menampakkan dirinya di dunia kita. Itu adalah hantu. Hantu itu sebenarnya cuman apa ya, sebuah hal yang dibuat dari pemikiran kita sendiri sih. Jadi kayak bukan sesuatu yang, menurut saya bukan sesuatu yang nyata. Jadi itu kayak misalnya apa ya, itu sosok yang kita buat-buat sendiri untuk menakuti diri kita sendiri sih sebenarnya. Kalau yang Kalau hantu adalah makhluk tak kasat mata, makhluk astral yang tidak semua orang dapat lihat, namun beberapa orang bisa lihat, seperti teman-teman indigo atau orang-orang yang memiliki iman yang kuat seperti Bapak Ustadz, atau ya orang-orang yang memiliki kepercayaan yang sangat kuat gitu ya. Menurut aku hantu itu makhluk astral. Orang yang udah meninggal. Makhluk yang tidak kasat mata. Aku sama sih kayak entitas yang mungkin tidak bisa semua orang lihat gitu. Hanya orang-orang yang mungkin memiliki kemampuan khusus. Mungkin mirip-mirip ya, saya mendefinisikan hantu itu makhluk halus, makhluk gaib, dan tak kasat mata, seperti itu. Hantu itu makhluk halus, Mas. Oh, halus.